Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua kawan-kawan. Kawan-kawan yang sangat luar biasa ya, Gonimus ini, dimana kita sedang terkungkung dalam masa pandemi, ternyata masih bisa terus produktif dengan mengadakan kegiatan pada pagi hari ini. Apresiasi yang setinggi-tingginya bagi kawan-kawan Gonimus, bisa tepuk tangan buat kawan-kawan Gonimus. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullun mas'ulun. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini saya diberi kesempatan untuk bisa bercengkrama dengan kawan-kawan. Terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kesempatan untuk bisa jumpa secara virtual dengan kawan-kawan. Suatu kehormatan bagi saya untuk bisa berada di tengah-tengah kawan-kawan yang sangat luar biasa ini. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad SAW, sang pembawa panji-panji kebenaran yang kemudian sampai detik ini masih saya yakini sebagai seorang revolusioner sejati, pembawa perubahan drastis dari seluruh penjuru dunia ini, dari abad kegelapan menuju abad yang terang benderang seperti saat ini, gimana kita bisa menikmati indahnya Islam, menikmati indahnya iman melalui perantara Rasulullah SAW. Semoga sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada beliau sampai hari akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Lah teman-teman, pada kesempatan pagi hari ini saya dimintai untuk bisa menyampaikan perihal kepemimpinan, leadership ya. Kiranya bicara leadership, saya kira hampir seluruh teman-teman pasti sudah pernah mengikuti forum-forum macam ini, forum-forum perihal upgrading, peningkatan kapasitas diri yang kemudian di dalamnya membahas perihal kepemimpinan, leadership. Saya yakin semuanya sudah pernah, karena kawan-kawan sangat luar biasa yang ada di tengah-tengah kita hari ini. Lah, tapi teman-teman, kemudian ada satu pertanyaan besar sebelum kita masuk ke materi kita ya. Kita selalu ikut ada materi dengan judul leadership di dalam setiap pelatihan atau mungkin upgrading. Tapi pernah nggak sih kita kemudian menemukan materi dengan judul followership? Pernah nggak? Followership di materi di suatu event organisasi yang berbau dengan kepemimpinan. Belum ya? Mungkin belum, saya juga belum. Lah, kemudian apa sih yang kemudian melatar belakangi kenapa kemudian kok kita selalu diajari perihal leadership sih? Kok kita tidak pernah diajari perihal followership gitu? Nah, teringat satu ungkapan dari seorang ketua umum organisasi kepemudaan. Beliau pernah mengatakan seperti ini. Kalau kalian tidak bisa jadi pemimpin yang baik, maka kalian harus jadi anggota yang baik. Jika kalian tidak bisa menjadi ketua yang baik, maka jadilah pengikut yang baik. Gimana? Sepakat? Ya, nanti itu kita diskusikan. Lah, teman-teman, bicara perihal kepemimpinan, maka semua hal yang akan kita dengar di awal adalah kepemimpinan adalah bla bla bla. Ini adalah bla bla bla. Dan semuanya akan merujuk kepada satu garis besar bahwasanya kepemimpinan adalah seni mempengaruhi. Ya tidak? Ya, kalau saya setiap kali saya mengikuti forum kepemimpinan, maka narasi itu selalu muncul dan terngiang-ngiang di dalam telinga. Kepemimpinan adalah seni memengaruhi, kepemimpinan adalah seni mengarahkan, kepemimpinan adalah seni bla 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 untuk mencapai tujuan organisasi. Misalnya seperti itu. Ya, itu memang kita temukan dari hampir pengertian kepemimpinan yang disampaikan oleh para filsuf, misalnya tokoh-tokoh besar, misalnya selalu mengedepankan bahwasanya kepemimpinan adalah seni memengaruhi, kepemimpinan adalah seni untuk bisa mencapai tujuan organisasi dengan cara memengaruhi. Apakah itu salah, teman-teman? Tidak, dari satu sudut pandang tidak salah. Tapi apakah kemudian kita akan bersepakat dengan narasi bahwasanya kepemimpinan hanya menjadi bagian dari seni memengaruhi? Lah, teman-teman, kemudian kita bicara kepemimpinan. Apa kemudian kepemimpinan hanya dibutuhkan oleh orang yang telah atau berada di posisi sebagai seorang ketua? Apakah kemudian leadership hanya perlu
dipelajari oleh mereka yang menjadi sekretaris umum? Apakah leadership hanya perlu dipelajari oleh mereka yang menjadi pimpinan organisasi? Jawabannya adalah tidak, teman-teman. Leadership perlu dipelajari oleh siapapun yang berada di bagian dari organisasi itu, berada di posisi manapun. Bahkan orang yang tidak berorganisasi pun sejatinya perlu mempelajari yang namanya kepemimpinan, karena kepemimpinan tidak akan pernah bisa lepas dari kehidupan kita, teman-teman. Kulukum ra'in wa kulum mas'ulun. Jadi setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Dalam konteks seperti apa? Jelas proses kepemimpinan tidak hanya bagaimana cara kita memimpin orang lain. Paling sederhana adalah bagaimana cara kita bisa memimpin diri kita sendiri. Saya yakin teman-teman sudah tuntas lah perihal macam ini ya. Kalau memang tidak jadi pemimpin diri sendiri, jadi pemimpin organisasi. Tidak jadi pemimpin organisasi, jadi pemimpin pada taraf misalnya pemerintahan, jadi kepala desa misalnya, camat misalnya, bupati, gubernur Jawa Tengah gantiin Pak Ganjar misalnya, atau memang gantiin Pak Jokowi nih, kan boleh saja gitu. Yang paling minim, kalau memang tidak hanya memimpin diri sendiri, maka seorang individu akan memimpin istrinya untuk laki-laki. Untuk perempuan, dia akan memimpin anaknya. Iya tidak? Iya, maka setiap bagian dari kita adalah seorang pemimpin. Lah, bagaimana cara kita bisa belajar kepemimpinan? Maka sejatinya Islam telah mengajarkan satu filosofi yang sangat penting dari apa yang telah kita kerjakan sehari-hari. Dari apa? Dari sholat, teman-teman. Coba kita lihat nih. Di dalam satu organisasi hanya ada satu pemimpin. Hanya boleh ada satu pemimpin. Pun sama, dalam sholat berjamaah hanya boleh ada satu imam. Bahkan di dalam satu masjid hanya boleh ada satu imam. Ya tidak? Nah, satu. Yang kedua, shaf tidak boleh jomplang. Artinya apa, teman-teman? Maka kita perlu membuat organisasi ini berada pada tataran yang stabil. Tidak boleh berat ke kanan, tidak boleh berat ke kiri. Kemudian selain itu, kiranya dalam proses sholat ini makmum yang ikuti imam atau imam yang ikuti makmum? Sudah jelas ya, pasti makmum yang akan ikuti imam. Segala apapun yang kemudian dilakukan oleh imam akan diikuti oleh makmum. Siapa yang lebih dulu? Imam. Setelah imam melakukannya kemudian akan diikuti oleh makmum. Maka sangat ideal sekali ketika konsep kepemimpinan kita adopsi dari sholat berjamaah itu sendiri. Hampir semuanya telah diatur, kawan-kawan. Dan ketika kemudian nanti imam melakukan kesalahan, apa yang akan terjadi? Apakah kemudian akan didiamkan? Tidak. Makmum wajib hukumnya untuk bisa mengingatkan kesalahan yang dilakukan oleh imam. Dengan cara apa? Dan dilakukan oleh siapa? Proses mengingatkan itu tidak dilakukan oleh seluruh jamaah yang ada di dalam sholat itu ya kawan-kawan. Ternyata dilakukan oleh makmum terdekat. Semestinya ya, kalau memang paham dengan kesalahannya, maka makmum terdekat harus mengingatkan kesalahan. Dengan cara yang seperti apa? Dengan cara yang baik. Dengan apa? Subhanallah. Jadi proses ketika seorang pemimpin membuat kesalahan, maka tidak kemudian serta-merta kita ingatkan dengan semau kita ya, tapi tetap dengan adab, dengan subhanallah. Maka sejatinya bicara proses kepemimpinan kita bisa belajar 100%, bahkan 1000% dari proses sholat itu sendiri. Sehingga ketika sholat itu sudah tuntas, maka sejatinya nilai-nilai kepemimpinan telah hadir dalam diri kita. Itu dari segi agama ya. Mungkin nanti teman-teman bisa kita diskusikan.